Halo sob, kali ini kita udah kedatangan sepatu running dari Orthosec Hypersonic 1.3. Mau tahu reviewnya? Let's go! Dan yang akan kita review kali ini adalah varian warna putihnya. Karena di Hypersonic 1.3 ini ada 3 warna. Putih, peach, dan juga warna green atau hijau. Nah, untuk perpaduan warnanya, gue sih emang udah percaya penuh sama Orthosec ya. Mereka memang selalu bisa untuk memadukan warna-warna yang kalem. Terutama yang warna putih ini. Kalau yang warna peach sama warna hijaunya itu buat lo yang suka dengan warna-warna ngejreng. Walaupun menurut gue pribadi warna tersebut agak susah untuk di mix dan juga matchin sama outfit lo. Terus untuk warna netralnya, ini warna putihnya itu dipadukan dengan warna orange atau outrang yang ini udah Orthosec banget lah warna ini. Nah, untuk desainnya sebenarnya simple banget. Ini cuma ada logo Orthosec aja di sampingnya di area lateral, kemudian di bagian belakang juga polosan. Emang bener-bener main simple, elegan, dan ya looksnya dapet banget gitu. Terus kalau di bagian tangnya dia ada tulisan Orthosec aja. Untuk talinya ini dia cukup bergerigi atau threaded lace. Terus di bagian belakangnya ini ada aksesoris yang fungsinya untuk memudahkan ketika memasukkan kaki kita ke sepatu ini. Namanya adalah pull tab. Terus hanya itu, dan untuk bagian lainnya kita bahas di materialnya. FYI aja bahwa sebenarnya Orthosec itu mengeluarkan beberapa batch untuk si Hypersonic 1.3 ini karena memang di batch awal itu penuh dengan kontroversi. Nah, apa kontroversinya? Adalah bagian heelnya. Nanti akan kita bahas, tapi sebelum itu gue pengen bahas di bagian uppernya dulu. Ini dia memiliki mesh, yang mana ini adalah single mesh yang benar-benar breathable banget. Ini bisa dilihat secara langsung bahwa pori-porinya itu cukup besar. Jadi sebagai sepatu yang bakal kita rekomendasikan untuk speed session dan juga intervalan, ini adalah sepatu yang benar-benar adem, sejuk. Karena ketika kita lari jarak jauh, half marathon katakanlah, atau bahkan full marathon, memang inilah yang diperlukan. Jadi sirkulasi udara tetap lancar dan juga kaki kita itu nggak berkeringat, atau setidaknya keringatnya itu bakal lebih menguap. Untuk di bagian talinya sendiri, ini dia pakai tali yang tipis aja, dan menurut gue udah cukup enak, cukup baik. Feel-nya juga menyenangkan, dan untuk area toolbox-nya ini yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Dia lebih lebar. Jadi untuk di toolbox-nya lapisan di bagian depannya ini dia dari sisi luar, kemudian depan hingga ke bagian dalam. Kalau dulu di generasi keduanya 1.2 itu cuma ada di bagian depan aja. Terus di bagian lainnya adalah bagian belakang yang akan kita bahas. Ini adalah batch yang terbaru, jadi ada improvement, ada sedikit perubahan dari bagian heel-nya ini. Karena di batch yang pertama itu di bagian heel-nya itu cukup agresif untuk menyerang bagian tendon Achilles kalian. Nah, di bagian belakang yang sekarang ini itu terasa lebih lebih tegap. Jadi memang meminimalisir soal blister. Karena konon katanya di batch yang pertama itu ketika lu membeli sepatu ini udah sepaket dengan bonus blisternya. Tapi semoga di yang batch terbaru ini itu nggak akan lagi lu rasakan ya. Karena di bagian dalamnya ini paddingnya juga cukup tebal dan lebih lembut dibandingkan dengan yang keluaran pertama. Kalau keluaran pertama itu benar-benar yang kasar menurut gua. Cuma untuk di bagian belakangnya ini memang menurut gue pribadi memang agak sedikit lebih maju, tapi it's okay, masih bisa ditoleransi, dan feel-nya ketika gue pakai juga
first impressionnya masih cukup asik dan enak aja gitu. Bagian belakangnya nggak begitu mengganggu, walaupun memang ada sedikit titik tekanan dari bagian atasnya. Ya semoga sih ketika dipakai langsung, mungkin nggak bisa langsung break in ya, memang harus beradaptasi terlebih dahulu. Tapi menurut gua ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang keluaran awal tadi. Untuk bagian insole-nya dia udah cukup baik, insole-nya tetap empuk, dan untuk bagian lainnya menurut gue nggak ada yang jadi masalah berarti, cuma di bagian belakangnya aja. Full tab-nya juga aman dan di default twist. Oh ya, soal tali ini juga gue agak heran, kenapa kalau yang di keluaran terbaru ini nggak ada extra lace-nya, padahal di batch yang awal pertama kali rilis itu sudah termasuk dengan tambahan tali. Jadi ada yang default lace dan juga ada yang serrated lace. Nah, untuk yang warna putih yang gue pegang ini itu memang nggak mendapatkan extra lace. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Cuma memang ada improvement di bagian belakangnya. Ya semoga itu bisa mentoleransi untuk pengurangan lace-nya itu tadi. Dan kita lanjut ke bagian midsole-nya. Next, untuk di bagian bawahnya sendiri, konon katanya Ortus X mengklaim bahwa komposisinya sudah diimprove dari generasi sebelumnya. Walaupun secara looks atau dari luar aja ini kelihatannya memang sama, tapi memang dalemannya yang dibuat berbeda. Gue nggak tahu apakah campuran bahannya yang di otak-atik atau gimana, ya itu klaim dari Ortus X sendiri. Cuma bagian atasnya masih menggunakan stratus foam, kemudian outsole bagian bawahnya ini dia, atau midsole bagian bawahnya itu menggunakan yang cumulus foam, dan bagian tengahnya ini ada plate karbonnya. Nah, untuk di Hypersonic 1.3 ini memang menggunakan sandwich midsole ya seperti sepatu-sepatu running plate karbon pada umumnya. Di bagian atas ini adalah bagian yang lebih ringan. Kemudian untuk bagian bawahnya sendiri ini lebih responsif. Jadi cumulus foam dan juga stratus foamnya ini saling bersinergi. Untuk bagian depannya ini tingkat kemiringannya sebenarnya cukup agresif, dan untuk di bagian tengahnya plate karbonnya ini tetap memberikan energy return yang oke. Jadi memang fungsi utama dari si plate karbon memang dia kan akan memberikan daya lenting ya terhadap tubuh para penggunanya. Nah, ini cukup terasa di sepatu ini, dan kalau memang kita mau compare dengan brand kompetitornya yaitu Nenten di Haze Pro-nya, menurut gue ini memang sebenarnya 11-12 untuk di bagian si plate karbonnya. Nanti yang ngebedain adalah soal bobotnya, karena cukup terasa tuh antara yang si Nenten dengan si Hypersonic ini. Untuk di bagian lainnya snappy-nya itu tetap enak, dan ini menurut gua emang tipikal sepatu yang bakal cocok banget buat lu bawa ngebut ya di half marathon dan juga di full marathon. Kalau buat lu yang masih pemula, ya nggak masalah juga kalau misal lu mau beli, ya itu kan duit-duit lu gitu kan. Tapi memang akan jauh lebih baik dan cukup terasa apabila lu sudah terbiasa berlari di half marathon ataupun full marathon gitu. Dan untuk di bagian lainnya outsole-nya ini menurut gue udah cukup baik, dipakai di hujan, habis hujan-hujanan itu juga masih dapat grippy-nya, dan memang tipe sepatu seperti ini itu secara durability memang nggak sebaik sepatu-sepatu yang untuk daily ya, untuk daily trainer gitu, karena memang mereka ya ngejual teknologinya bukan durability-nya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Untuk harganya sendiri sepatu ini itu dibanderol dengan harga retail 1.199.000, dan lu bisa dapatkan diskon di Sporty ID. Harganya cuma jadi 1.019.000. Lumayan banget diskonannya, dan link pembeliannya udah ada di marketplace, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali lu mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, langsung hubungi aja admin WhatsApp kita. Dan untuk bobotnya sendiri di size gua di size 40 itu sepatu ini ada di angka 230 gram, which is itu lebih ringan dibandingkan dengan Haze Pro yang menyentuh angka 280, hampir di 300 gram.
Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Hypersonic 1.3 ini. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget langsung share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport ya, di Kiblat Sport Sang Juara.